Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Biasanya kalau sudah lebaran ini hari ketiga, perut mulai terasa mules nih karena kebanyakan makan yang macam-macam itu. Makanan selama Sabtu bulan penuh perut diatur, sekarang hajar semua. Dunia politik juga begitu, rupanya baru aja lebaran berlalu juga sudah mulai hangat lagi gitu ya, Bung Rocky. Iya, orang makan diurus, otak nggak diurus itu. Iya, oke. Sekarang yang lagi rame nih soal ini seperti banyak sekali sering Anda soroti lah, soal komunikasi istana ya, komunikasi politik istana yang kelihatannya memang tidak dikelola dengan cukup bagus dan salah satunya yang paling rame ini belakangan ini kan teman kita Bung Ali Mohtar Ngabalin ini lagi bikin heboh orang Muhammadiyah yang menyebut Pak Busro Mukodas sebagai otak sungsang karena melakukan kritik terhadap pemerintah soal KPK ini, Bung Rocky. Mungkin yang ngomong otak dan dengkulnya juga nyamber tuh. Siapa yang ngomong tuh? Ya, oke. Hal yang selalu berulang di dalam orang lakukan debat dan berupaya untuk memenangkan isu yang sedang didebatkan. Tapi karena dia nggak mampu memenangkan isunya dengan susunan argumen yang koheren, maka dia cari cara untuk melemahkan mental orang itu dengan mengolok-olok misalnya itu. Itu yang disebut sebagai argumentum ad hominem. Dan kelihatannya itu yang terjadi dalam politik itu. Saya selalu memakai kata dungu, tapi saya selalu terangkan bahwa yang saya maksud justru karena kesalahan berpikir. Logical fallacies artinya dungu. Kalau saya terangkan panjang lebar nanti orang pusing tuh kan. Sebut aja gagal bernalar itu namanya dungu tuh. Jadi dungu terhadap penalarannya. Tapi kalau langsung menyebut Pak Busros, itu artinya dia menghina orang itu. Tapi saya tentu tahu bahwa Pak Busro juga anggap ya dia nggak merasa terhina karena dia tahu bahwa yang ngomong itu nalarnya dungu atau mengalami logical fallacies yang disebut ad hominem. Tentu Pak Busro bilang lu bikin argumentasi ad hominem. Nanti yang ledek tadi juga bingung, dia mau cari-cari dulu tuh apa artinya ad hominem. Jadi begitulah yang terjadi kalau istana itu tidak dibekali dengan latihan berargumentasi secara logis, secara dewasa gitu. Kan politik harus diasuh dengan argumentasi yang logis dan dewasa. Supaya kita tidak ketular Gitu. dungu dan supaya para luar kita juga tidak dungu, sekarang kita ngobrolin ini yuk, kita ngobrolin soal logika fallacy. Nah, tadi ada yang udah menyinggung kesalahan-kesalahan berpikir dan ini paling banyak digunakan kan karena kalau kita amati yang paling banyak sekarang itu digunakan adalah satu tadi yang Anda sebut argumentum ad hominem, jadi membunuh, menyerang di orang yang kita ajak debat. Tapi juga ada dalam strategi komunikasi disebut sebagai orang nyebutnya sebut kill the messenger, gitu ya, bunuh para penyampai pesannya gitu. Caranya apa? Misalnya kita contohin mungkin kasusnya Munarman, ya kan? Bagaimana Munarman ketika kemudian para buzzer rame-rame menyebarkan video-video ketika Munarman check in di sebuah hotel dengan istrinya. Nah, ini kan contoh-contoh semacam ini saya kira membuat situasi kita, demokrasi kita, perdebatan-perdebatan publik kita jadi tidak sehat. Dan ini paling banyak sekali dilakukan oleh para buzzer. Oke, mari kita ajak ngobrol kalau viewer kita ini mayoritas akal sehat. Ada sih satu dua buzzer atau satu dua yang ya satu dua buzzer, saya tidak mau membuat dikotomi juga. Nanti saya sebenarnya nggak suka terjebak dalam false dikotomi. Ya ini cebong kampret itu kan jelas satu contoh false dikotomi ya, Bung Rocky ya. Ini lagi muncul di Bani Bipang. Nah, ini lagi-lagi false dikotomi. Coba, tapi mereka ada juga sih saya perhatikan yang nyerang, yang masuk ke channel Anda dan kemudian diserang balik oleh para viewer Anda. Nah, kita concern kepada viewer kita, Bung Rocky. Silakan. Ya saya kira viewer kita sekarang paham bahwa debat itu memerlukan reasoning yang lurus gitu, dan soal membunuh si pembawa berita, kill the messengers itu saya berkali-kali misalnya udah capek debat-debat tiba-tiba komentar di YouTube saya itu ya tapi dia sih emang pinter segala macam
Ya tapi kan dia jomblo. Ini kan dia ateis kan. Ini mumpung curhat sekalian deh, Anda kesempatan, silakan. Itu orangnya juga ateis, ngapain didengar? Jadi saya disebut ateis karena orang nggak mau dengar argumentasi saya. Tapi yang mengkritik saya itu pemuja misalnya Yuval Noah Harari. Padahal Yuval Noah Harari juga ateis. Tapi dia tetap anggap bahwa ini orang pintar gitu dibandingkan dengan Yuval Noah Harari. Yuval Harari juga ateis kok. Jadi dia nggak ngerti konteks dari menyebutkan kata ateis misalnya. Kalau saya tantang misalnya, yang you maksud ateis atau antiteis, nanti dia bingung kan. Anti Tuhan atau tidak bertuhan gitu. Anda memusuhi Tuhan. Loh, orang ateis itu nggak pernah memusuhi Tuhan. Karena konsep Tuhan pun dia nggak peduli. Jadi ngapain dia memusuhi sesuatu yang dia nggak peduli itu. Dalam logika selalu terjadi begitu tuh. Jadi orang tadi hanya untuk membunuh si messenger, maka dia olok-olok dengan cara yang juga dungu tuh. Nah keadaan itu yang ada di dalam benak kita. Dan ini yang kemudian menyebabkan orang menjadi fanatik pada Jokowi. Padahal semua orang yang mengkritik Jokowi itu mengkritik dia sebagai presiden. Kan gak ada orang yang mempersoalkan moral Pak Jokowi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya, di meja makannya, di ruang tamu, ruang keluarga privatnya tuh. Tapi kita hanya mau katakan bahwa, karena itu saya sering katakan, Pak Jokowi itu baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Lalu saya diolok-olok tuh. Bagaimana mungkin Anda tahu dia baik sebagai kepala keluarga, sementara Anda belum berkeluarga? Jadi bayangkan. Kadang-kadang saya mau ketawa-ketawa aja, tapi udahlah, ketawa-ketawa. Dan ya karena itu saya sering bilang, ya cara menghormati badut ya dengan mentertawakannya kan. Karena gagal begitu. Demikian juga dalam banyak pemberitaan di media massa itu. Orang selalu nggak mampu untuk masuk di dalam keruntuhan berpikir, lalu membypass dengan mempersoalkan moral orang itu. Padahal moral orang itu kadangkala 1% mungkin yang terlihat ke publik, yang 90% dia nggak mengerti kan. Nah hal-hal itu yang saya kira baik untuk kita bicarakan dan berupaya untuk mendidik rakyat kita bahwa bertengkar itu ada rumusnya tuh, ada ilmunya. Ilmu bertengkar itu penting supaya nggak naik darah terus kan. Nah istana ini karena nggak punya ilmu bertengkar maka naik darah terus itu, mulai dari juru bicara bahkan Menko Polhukam itu seringkali bikin ad hominem secara terselubung sebetulnya. Jadi terus menerus istana ini kelebihan kedunguan. Nah kalau saya bilang istana kelebihan kedunguan, nanti saya nggak mau tahu siapa yang mau marah tuh. Kalau saya pakai bahasa logikanya, istana ini berlebih di dalam membuat logical fallacies, alias berlebih kedunguannya, sama aja. Berlebih mungkin bahasa yang lebih halus lagi, pakai bahasa asing, surplus kedunguan, gitu mungkin lebih enak. Nah itu cara-cara kita menyelundupkan kejengkelan supaya nggak terlalu dianggap menghina. Padahal sebetulnya kelebihan kedunguan itu sebetulnya dia subhuman, bukan manusia kan. Kalau kelebihan kedunguan, kalau manusia mesti disebut kelebihan kecerdasan, surplus kecerdasan. Bentar. Kalau FNN surplus kecerdasan. Ya, saya mau klarifikasi dulu. Jadi kalau Anda sering menyebut dungu itu nggak masuk dalam ad hominem, Bung Rocky? Tidak, karena dungu itu terjemahan lain dari fallacies kan, fallacious. Tapi kan kita nggak bilang pakai bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesia dari fallacious? Ya gagal nalar itu ya dungu kan. Lain kalau saya bilang orangnya idiot, itu tentang orang, tapi dungu itu artinya gagal nalar. Dan saya menemukan kata itu sebagai kata yang paling simpel, kan cuman 2 suku kata kan, dungu, itu kan enak tuh. Ya. Dan itu ada dalam KBBI ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diakui itu ya. Ada. Ya. Betul. Ya. Oke. Dan seringkali kan susah untuk cari padanan bahasa Indonesia untuk hal-hal yang istilah teknik. Jadi udahlah, kita bikin aja sendiri. Yang penting kita bertanggungjawabkan istilahnya kan. Oke. Jadi tadi sama ya sebenarnya argumentum ad hominem dengan kill the messenger tuh sebenarnya. Iya. Motifnya sama. Motifnya adalah membunuh dalam pers itu kill the messengers itu. Yes. Jadi dibunuh. Itu paling sering itu dianggap bahwa ini FNN kan kadrun, itu kill the messengers, padahal FNN menerangkan sesuatu yang logis gitu kan. Anda pro Munarman, lo bukan pro Munarman, pro penegakan hukum terhadap kesalahan berpikir kekuasaan kan begitu.
Oke, ini penting. Jadi saya kira karena kalau dalam Lebaran kita terlalu banyak ngomongin sahabat kita yang satu itu, atau Anda sering nyebut makhluk yang satu, nanti tambah dosa. Kita ajak lagi lanjut. Oke, apalagi kesalahan-kesalahan yang Anda sering perhatikan dalam dunia debat di kita ini selain argumentum ad hominem tadi? Seringkali karena emosi sehingga kita gagal lihat sebetulnya konteksnya. Seringkali soal konteks sebetulnya tuh. Misalnya ini lagi ada perang di Palestina itu, lalu dianggap itu adalah agama Kristen versus agama Islam gitu. Itu gagal lihat konteks, padahal sebetulnya perang itu adalah konflik tanah, berebut tanah antara Israel dan Palestina itu. Gaza itu kan ada di dalam proteksi hukum internasional. Jadi Israel menyerang hukum internasional sebetulnya tuh. Dan karena itu konsekuensinya dia mesti dibawa ke pengadilan internasional tuh. Tetapi orang menganggap itu kan karena Israel punya sistem teologi yang ketat itu, maka terjadi duel. Nah, saya terangkan tadi nama Yuval Noah Harari yang menulis buku Homo Sapien, Homo Deus, dan yang satu lagi mungkin belum diterjemahkan ini 21 lesson of the 21st century itu. Nah, Yuval Noah Harari itu adalah dosen senior di Hebrew University itu, dan dia dianggap salah satu orang paling pinter di Eropa atau di dunia lah. Semua bukunya banyak diterjemahin. Lalu orang anggap bahwa novel Yuval Harari itu juga anti Palestina itu, karena dia orang Israel. Padahal Yuval Noah Harari orang yang paling benci pada Netanyahu, Benjamin Netanyahu tuh. Dia menyerang Netanyahu karena Netanyahu dianggap justru melemahkan sistem demokrasi Israel karena menyerang Palestina, mengagresi Palestina. Itu juga gagal paham karena konteksnya dianggap bahwa semua orang Israel memusuhi Palestina. Demikian sebaliknya tuh. Padahal sebetulnya ini adalah konflik politik, bukan konflik agama. Nah, di Indonesia itu masuk kan. Sehingga kemudian menyebar jadi soal agama versus agama, Islam versus ke Kristen. Padahal di Israel sendiri itu orang Kristen, Yahudi sama Islam itu biasa-biasa aja bergaulnya kan. Nah, bagian ini yang nggak bisa diolah oleh pemerintah sehingga timbul debat-debat yang palsu. Semua orang marah karena seolah-olah berebut Tuhan, padahal ini berebut tanah. Dan itu yang harusnya kita selesai. Itu yang disebut sebagai gagal dalam konteks, dan gagal kesalahan dalam melihat konteks, yang biasa disebut sebagai ada istilahnya itu dalam bahasa Latin. Kalau saya kasih contoh misalnya begini, ada orang yang masuk hutan, terus dia marah-marah, mana hutannya? Kalau saya bilang, Anda ada di dalam hutan, enggak, ini kumpulan pohon. Jadi itu namanya kesalahan berpikir kontekstual sebetulnya. Padahal prinsipnya kalau Anda ada di dalam hutan, jumlah pohon itulah yang disebut hutan. Jadi bahasa Inggrisnya, you cannot see the wood for the trees. Anda tidak mampu melihat hutan karena hanya melihat pohon-pohon. Nah, kekuasaan juga begitu, dia nggak bisa lihat konteks berbangsa ini lalu sekedar menuduh bahwa yang sana teroris, yang ini Pancasilais. Jadi soal-soal ini yang bikin masyarakat kita hidup di dalam ketidakjelasan peristiwa karena konteksnya kacau. Misalnya sekarang ada viral beredar protes dari masyarakat Poso terhadap terorisme yang barusan berlangsung. Ada masyarakat Kristen 4 orang dipancung oleh teroris yang menamakan diri MIT itu, Mujahidin Indonesia Timur tuh. Sampai sekarang pemerintah nggak bisa berkomentar karena pemerintah takut nanti salah komentar terus dibully. Padahal pemerintah harus berani untuk menerangkan bahwa apa yang terjadi di situ itu mengganggu kebersamaan kita tuh. Jadi orang sekarang membandingkan kenapa Palestina elu-elukan, kenapa yang di Poso didiamkan tuh. Ini problemnya pemerintah, bukan problem antar masyarakat, tapi masyarakat saling mengintai. Nah, pemerintah yang diam karena nggak mampu menerangkan fallacies dalam melihat soal-soal itu juga artinya pemerintah membiarkan publik kita saling mengintimidasi di dalam hal-hal yang kabur. Jadi pemerintah nggak berani untuk mengambil sikap pada hal semacam itu karena dia bikin hitungan politik. Nah, logika tidak memakai hitungan politik, logika boleh lurus-lurus saja gitu.
Nah, tadi kan Anda sudah mulai bicara Israel, kemudian Anda lompat ke regional di Poso. Saya coba tarik lagi ke nasional. Dalam dalam konteks dikotomi kita sebagai bangsa ya, ada yang disebut kadrun, ada yang disebut dengan cebong atau kampret pada waktu itu. Padahal kan kita tahu misalnya pada ini akarnya sebenarnya dari Pilpres 2019 kemarin. Dan kemudian Pak Prabowo sudah masuk di dalam pemerintahnya Pak Jokowi. Mengapa kemudian dikotomi semacam ini masih terus berlanjut? Dan kemudian orang dengan asik, dengan gembira ria merayakan ini dan saling menyerang dengan istilah-istilah yang semakin membelah kita. Di mana salahnya itu? Kan paling enak sebenarnya. Jadi sebenarnya pemerintah juga menikmati diam-diam. Karena istilah kadrun itu langsung terhipnosis dengan Timur Tengah itu. Kadal, gurun, segala macam. Jadi elemen agama juga ada di situ akhirnya kan. Jadi persaingan kita nggak ada cara lain karena kita nggak mampu untuk bersaing secara logis dalam soal kritik kebijakan, maka dipakai istilah-istilah ini, istilah-istilah yang ada basis kulturalnya tuh. Itu bahayanya kan. Kalau kita sebut Muslim, iya ada hal yang melekat di dalam kebudayaan Islam, yaitu juga debat secara rasional. Karena logika itu justru banyak diajarkan di dalam ilmu mantik oleh filsuf Islam tuh, Al-Farabi, macam-macam itu. Jadi kita seharusnya belajar bahwa kalau kita bicara agama, ada komunitas yang harus kita ucapkan dengan cara berpikir yang logis, karena dalam Islam ada logika itu. Demikian juga di dalam Kristen diajarin tentang hermeneutika tuh. Nah, mestinya bagian ini yang kita percakapkan, bukan simbol-simbol kekadrunan itu. Memangnya kadrun nggak punya logika. Kadrun justru yang memulai ilmu logika itu, yang meneruskan logika Aristotelian, masyarakat Arab, filsuf Arab pada waktu itu. Jadi semua ini adalah kesalahan pada pemerintah, karena pemerintah nggak bisa menggambarkan satu kurikulum peradaban yang isinya ada logika. Semua keterangan pemerintah tidak logis semua. Yang terakhir misalnya ASN, KPK dari status pegawai dijadikan ASN, lalu orang bertengkar di situ bahwa nanti independensi nggak akan terjadi itu. Lalu KPK pembela rejim mengatakan bahwa enggak, independensi tetap gitu. Lah kalau independensi tetap ngapain mesti dipindahin jadi ASN? Kan KPK sendiri bilang nggak ada soal sebetulnya, soal status ini kan cuma pindah status, independensi tetap. Sekarang kalau saya tanya, kalau dia bukan ASN, independen apa enggak? Ya tetap independen. Kalau dia ASN, independen apa enggak? Ya juga independen. Ya kalau begitu ngapain dipindahin kan? Ini kegagalan orang untuk melihat secara ketat bahwa sebetulnya bukan soal independensi yang mau diterapkan, tapi untuk menghalangi orang-orang kritis. Nah, orang-orang kritis ini justru mereka yang pakai logika. Sama kalau kita bilang, kalau misalnya, dan sudah terjadi, Novel Baswedan tidak lulus tes kebangsaan, berarti dia mau dikembalikan kemana? Ke kepolisian. Kan nggak bisa di KPK kan? Mestinya dia langsung dipecat, karena dianggap nggak mungkin juga balik ke kepolisian kalau dia tidak pro kebangsaan kan. Novel Baswedan memberantas korupsi, berarti dia tidak pro kebangsaan, berarti dia ingin korupsi itu ada di NKRI. Jadi logika itu yang sering kali kacau. Sehingga kalau kita lihat orang debat tentang KPK itu sebetulnya berupaya untuk melarikan diri dari inti persoalan. Jadi melarikan diri dari inti persoalan itu juga adalah logical fallacies itu, karena menghindar itu. Bung Rocky, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah begitu, logical fallacy ini kan sebenarnya gagal paham atau kesalahan pemahaman lah gitu ya. Dan ini sebenarnya kan kalau dari sisi ini dia tidak punya value, ya orang naif saja dia salah paham gitu. Tapi kalau di Indonesia saya kira dalam konteks kekinian ini kita tidak lihat itu sebagai sebuah hal yang terjadi wajar, tetapi justru diproduksi. Mencoba dijadikan kegagalan paham ini diproduksi sehingga kemudian menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi sekarang ini. Itu kalau saya ngajar logika di universitas, saya ngajarin metodenya tuh, dan kita sebut aja gagal paham, gagal nalar, fallacious segala macam. Tapi di kita justru kekuasaan itu mempromosikan gagal paham itu untuk mengaburkan persoalan.
Jadi logika yang sebetulnya diajarkan untuk meluruskan perdebatan justru dimanfaatkan bagian buruknya untuk sekedar pamer retorika itu, untuk mengaburkan persoalan. Jadi kadang-kala kita bikin definisi yang berbelit-belit itu, sehingga orang terjebak di dalam definisi itu, dia nggak bisa keluar lagi untuk melihat dari atas apa sebetulnya yang sedang dipersoalkan pemerintah itu. Kan berkali-kali begitu kita lihat, misalnya juru bicara presiden, ya itu apa namanya, soal Bipang kemarin itu bukan Bipang yang dimaksud. Jadi dia berupaya untuk mengaburkan persoalan tuh. Circulus indefiniendo dalam bahasa Latinnya. Tapi kalau saya sebut circulus indefiniendo, nanti orang bingung apa sih maksudnya sok-sok bahasa Latin. Ya kali itu saya bilang aja, keterangan juru bicara presiden itu dungu, itu kan gampang kan. Nah nanti Anda dibilang ad hominem juga kan, Anda bilang dungu kan gitu jadinya. Ya karena saya nggak bisa bilang circulus indefiniendo, maka saya bilang dungu. Biarin aja nanti mereka berdebat dengan saya. Tapi kadang-kala dia nggak mau berdebat lagi, dia langsung sebut saya sebagai ateis, Rocky Gerung ateis, Rocky Gerung jomblo, Rocky Gerung apa namanya, pengganggu wanita tuh. Tapi nanti disebut Rocky Gerung juga homo, jadi nggak jelas apa yang dimaksud. Iya. Hancur nggak? Jadi agak susah rupanya membuat melekatkan satu stigma pada Anda. Ini terlalu banyak. Jadi semua udah disebutin saja semua. Oke, Bung Rocky, kalau dengan anatomi seperti tadi, agaknya sulit dong kita untuk membereskan kekacauan selama ini. Karena kalau cuma gagal paham saja melalui literasi, melalui edukasi seperti Anda kuliah-kuliah tadi, dan orang kemudian menerima, itu kan bisa jadi lurus gitu. Tapi kalau dengan niat, dengan sadar bahwa itu adalah mempromosikan kedunguan atau mempromosikan logical fallacy, supaya ini lebih sopan gitu ya. Itu rasanya susah kita keluar dari lingkaran setan seperti saat ini. Ya karena sistem kita berpikir itu selalu terhalang dengan penggalan-penggalan. Kita hanya membaca penggalan sebetulnya tuh, tidak melihat konteks itu. Dan itu yang saya sebut tadi, kita hanya mampu melihat pohon, nggak bisa melihat hutan itu. Jadi kekuasaan juga nggak punya peralatan itu sebetulnya. Akibatnya publik masuk di dalam upaya untuk saling mengintip hanya dengan penggalan istilah. Udah sama seperti selalu ada istilah yang sering kali saya temukan itu, seolah-olah Karl Marx ateis itu, karena itu dia menganggap agama itu adalah opium, candu tuh. Ya memang Karl Marx bilang begitu, religion adalah opium dari rakyat. Tapi itu kalimat ujungnya. Di kalimat awalnya Karl Marx bilang religion itu adalah a scythe of the oppressed creature. Agama itu adalah rintihan dari orang yang terzolimi. Nah, bagian itu nggak dilihat sebagai satu paket dengan kalimat belakangnya, cuma disebut kalimatnya opium. Kalau kita, Karl Marx menganggap bahwa agama itu adalah rintihan dari orang yang terzolimi, maka kita anggap bahwa itu religius sebetulnya tuh. Jadi karena kekuasaan nggak mampu untuk melihat keutuhan dari penggalan-penggalan itu, rakyat kemudian masuk di dalam pendangkalan juga tuh. Jadi tetap saya anggap bahwa logika-logika palsu yang beredar di publik itu disebabkan oleh kekuasaan tidak mampu memberi paradigma edukatif gitu. Itu yang terjadi. Dan itu yang sedang diambil alih oleh FNN. FNN selalu ingin menerangkan ulang apa yang terjadi, bahkan yang behind the scene itu diterangkan di dalam bentuk off the record itu. Nanti kemudian kekuasaan marah lagi nih, kok off the record? Ya memang off the record dalam upaya untuk meluruskan on the record, kan begitu kan. Oke. Nah, saya kira tidak mudah ya, karena bagaimanapun tadi nyebut karena saling mengintai, dan tentu saja publik yang menjadi viewer kita juga banyak, saya amati juga banyak kemudian terpancing. Habis diserang melulu gitu, gimana nggak terpancing. Tetapi saya kira dalam situasi dalam semacam ini kan kita tetap perlu ada menjaga kewarasan kita gitu ya. Tapi kita tidak mengadopsi yang peribahasa Jawa nih, kayak saya kurang sepakat yang disebut dalam peribahasa Jawa, sing waras ngalah gitu. Ini kalau yang waras ngalah ini akan terus kezaliman akan terus terjadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tetapi bukan berarti kita kemudian membalas kezaliman dengan cara yang zalim juga, karena kita akan terjebak pada kubangan yang sama, kubangan kedunguan yang sama. Itu yang sering kali dikomentari kan, kalau kita di FNN, saya dengan Hersbeno udah
bahas sesuatu, nanti komennya di YouTube kita itu cuma bisa berteori, coba dikasih kekuasaan, pasti nggak bisa. Coba kita analisis kalimat, coba dikasih kekuasaan, pasti nggak bisa. Lo dicoba aja belum, dia udah pastikan nggak bisa. Kan ini otaknya di mana orang itu kan? Tapi udahlah, kita anggap itu sebagai bunga-bunga di dalam komunikasi politik, bunga-bunga yang layu sebetulnya tuh. Iya. Nah, perbincangan pagi ini kan karena tadi kita diawali dengan soal tudingan Pak Busro berotak sungsang. Saya sih memang sungsang itu kalau nggak salah posisinya bayi yang terbalik gitu ya, Bung Rocky ya. Pemahamannya kan gitu ya. Iya kan? Iya. Jadi kita sekarang kira-kira Anda sebagai dokter dari filsafat gitu. Jadi ingin membalikkan lagi supaya itu nggak jadi sungsang, supaya rakyat kita tidak ikut berpikir jadi pikirnya sungsang juga gitu. Orang yang melihat otaknya Pak Busro itu sungsang, itu artinya dia lagi nungging orang itu, si yang melihat. Jadi otaknya sejajar dengan dengkulnya. Orang yang nungging kan otaknya sejajar dengan dengkulnya. Oke. Daripada kita terjebak dari argumentum ad hominem atau kill the messenger yang kita ingin luruskan gitu. Jadi jangan pernah melakukan itu, bahwa kalau berdebat kemudian Anda kalah adu argumentasi, kemudian ada yang menyerang balik. Memang semua di dunia ini juga tahu bahwa Bung Rocky jomblo, dan Anda tidak tahu bahwa dengan Anda mengolok-olok Bung Rocky jomblo itu berarti Anda mempromosikan bahwa Bung Rocky itu jomblo tapi available. Kan gitu. Nah itu tuh yang paling persis itu. Itu salam buat Pak Busro. Pak Busro berdirinya tetap tegak, yang menghina dia memang lagi nungging sehingga dia lihat sungsang. Oke. Oke. Bye. Siap. Tunjuk poin.